Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kita masuk di sesi yang pertama ya di mata kuliah pemasaran strategik, di mana di mata kuliah ini kita akan membahas mengenai pemasaran strategis serta analisis situasi pasar, di mana diharapkan nanti teman-teman mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup pemasaran strategis, menjelaskan, memahami, dan menganalisis berbagai macam situasi pasar. Maka dari itu, untuk materi kita ini tentunya teman-teman diharapkan mampu mengetahui terlebih dulu apa itu pemasaran dan bagaimana caranya menerapkan pemasaran strategis, serta juga bagaimana caranya menganalisis situasi pasar, situasi pasar seperti apa yang harus kita ketahui, dan bagaimana caranya mengambil keuntungan dari situasi pasar tersebut. Dari modul yang teman-teman dapatkan, mungkin teman-teman dapat mengetahui bahwa pemasaran itu merupakan sebuah tindakan, sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar produk yang dia ciptakan itu diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Tapi pemasaran tidak cukup sampai diketahui saja. Pemasaran yang efektif itu adalah pemasaran yang dimana menjadikan atau mendorong rasa keingintahuan masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi atau mencoba untuk menggunakan produk-produk tersebut, sehingga pemasaran yang kita gunakan itu adalah pemasaran yang bisa menarik perhatian orang lain. Makanya untuk mendapatkan hal ini, agar terjadi namanya pemasaran yang efektif, perlu namanya pemasaran strategis ya. Artinya di sini ada strategi-strategi yang harus kita tetapkan atau terapkan agar pemasaran kita ini tepat sasaran. Nah, strategi-strategi yang akan kita gunakan tuh tergantung juga dari besar kecilnya usaha kita. Kalau semakin besar usahanya, makanya strategi pemasaran juga akan mengikuti jenis atau besaran dari usaha yang kita punya. Makanya di sini dibagi, ada strategi korporasi, ada strategi bisnis anak perusahaan, dan ada strategi fungsional. Nah, dan juga nanti teman-teman perlu juga memahami bahwa untuk memasarkan sebuah produk, kita harus menganalisis juga yang namanya lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan nantinya. Nah, ada lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi secara langsung, itu disebut sebagai lingkungan internal. Lingkungan internal itu terdiri dari sumber daya manusianya, modalnya, ya, sumber daya alamnya, teknologi yang digunakan, serta bahan baku juga termasuk di sana. Manajemen perusahaannya juga termasuk dalam lingkungan internal. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung, di mana lingkungan eksternal itu berasal atau bermunculan dari luar perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya pasar, ada pesaing, ada pemasok, ada perekonomian, ada sosial budaya, sosial politik, dan hukum. Nah, di mana lingkungan-lingkungan tersebut akan mempengaruhi strategi apa yang akan kita gunakan, dan strategi mana yang cocok digunakan untuk memasarkan produk-produk kepada masyarakat nantinya. Nah, adapun langkah-langkah kita dalam melakukan analisis situasi pasar adalah kita harus mendiskusikan dulu ya, kalau kita ada pesaing, tentunya kita harus bisa menjelaskan dan mengetahui bagaimana kita caranya melakukan analisis terhadap persaingan. Yang pertama itu mendefinisikan arena persaingan, yang kedua adalah mengidentifikasikan pesaing, yang ketiga mengevaluasi pesaing kunci, mengantisipasi aksi pesaing, mengidentifikasi pesaing potensial. Hal ini tidak lepas juga dari strategi atau analisis SWOT ya, dimana analisis SWOT itu penjelasannya adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Dimana untuk melakukan analisis terhadap persaingan, kita bisa melihat apa sih kekuatan dari pesaing kita, apa kelemahannya, dan dari tersebut apa peluang yang dapat kita ambil, dapat kita ciptakan, serta bagaimana kita caranya mengantisipasi tantangan atau ancaman-ancaman yang mungkin akan mempengaruhi terhadap pola atau gaya kita dalam memasarkan produk nantinya. Nah, juga
kita juga harus mengetahui bahwa lingkungan eksternal yang paling penting itu juga adalah konsumen yang akan membeli atau menggunakan produk-produk yang akan kita jual. Nah, agar produk yang kita jual itu tepat sasaran, makanya kita harus melakukan riset pemasaran terlebih dahulu agar mengetahui masyarakat ini butuh atau tidak terhadap apa yang mau kita jual. Maka dari itu tentunya kita akan menyesuaikan juga pola pemasaran kita tergantung dari apa yang dibutuhkan, apa yang disukai oleh konsumen nantinya. Makanya perlu dilakukan yang namanya riset pemasaran. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.